Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tanti Oktarianti, BP 1910536023 dari kelas A1 Seminar Akuntansi Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya tentang implementasi penurunan nilai aset tetap sesuai PSAK 48 pada PT Dian Swasta Statika Sentosa Tbk. Untuk pokok pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Latar belakangnya adalah dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap perusahaan pasti bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seoptimal mungkin agar perusahaan tersebut dapat memperluas jaringan usaha mereka dengan bersaing pada perusahaan lainnya. Maka untuk mengelola segala kegiatan perusahaan tersebut, mereka seperti gedung, peralatan, dan kendaraan, maka diperlukan metode penilaian dan pencatatan yang tepat yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendukung suatu kegiatan perusahaan, nilai aktivitas diharapkan memberi manfaat untuk perusahaan selama bertahun-tahun. Biasanya memiliki masa pemakaian yang lama. Biasanya manfaat dari aktivitas tersebut semakin menurun akibat terjadinya penyusutan atau depresiasi. Penyusutan aktivitas tetap ini biasanya dicatat pada akhir tahun sebagai laporan keuangan di neraca. PSAK 48 membahas tentang penurunan nilai suatu aset, namun tidak semuanya aset yang diatur dalam PSAK 4 ini. Meskipun seluruh aset memiliki potensi mengalami penurunan nilai. PT Dian Swasta Statika Sentosa Tbk adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam pertambangan dan perdagangan batu bara. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan ini memiliki banyak aktiva yang tetap seperti bangunan, infrastruktur, peralatan, dan lain-lain untuk menunjang kegiatannya. Dengan banyaknya aset tetap yang dimiliki pada perusahaan ini, maka apakah terjadi penurunan nilai asetnya? Sehingga saya tertarik untuk menganalisis penurunan nilai aset tetap pada PT Dian Swasta Statika Sentosa dengan judul Implementasi Penurunan Nilai Aset Tetap sesuai PSAK 48 pada PT Dian Swasta Statika Sentosa Tbk. Untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimanakah implementasi penurunan nilai aset tetap pada PT Dian Swasta Statika Sentosa Tbk, dan untuk tujuan penulisannya yaitu untuk mengetahui apa sajakah aset yang mengalami penurunan nilainya pada PT Dian Swasta Statika Sentosa Tbk serta implementasinya. Selanjutnya yaitu mengenai pokok pembahasannya. Yang pertama adalah identifikasi aset yang mengalami penurunan nilai aset tetap. Yang kedua, penerapan PSAK 48 pada PT Dian Swasta Statika Sentosa Tbk. Dan yang terakhir, indikasi penurunan nilai. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu identifikasi aset yang mengalami penurunan nilai pada PT Dian Swasta Statika Sentosa Tbk. Terdiri dari 4. Yang pertama ada prasarana tanah, infrastruktur, peralatan telekomunikasi, dan prasarana. Untuk yang pertama pada prasarana tanah, pada tahun 2018 memiliki saldo awal 1.078.569. Tidak ada penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi, sehingga saldo akhirnya sama. Pada tahun berikutnya yaitu 2019 memiliki saldo awal yang sama juga dan saldo akhir. Yang kedua, infrastruktur. Pada tahun 2018 memiliki saldo awal 23.999.533. Terjadi penambahan 46.391 dan pengurangan 83.784. Serta reklasifikasinya 17.125.153. Dan memiliki saldo akhir 44.960.383. Pada tahun 2019, saldo awalnya memiliki 44.960.383 dan penambahannya 77.846. Tidak ada pengurangan dan reklasifikasinya memiliki 1.293.400 sehingga saldo akhirnya menjadi 46.442.424. Selanjutnya yaitu peralatan telekomunikasi. Pada tahun 2018 memiliki saldo awal 182.389.898. Penambahannya 3.981.582 dan pengurangan 320. Reklasifikasinya 3.990.844 dan memiliki saldo akhir 178.788.512. Untuk tahun 2019 saldo awalnya yaitu 178.788.512. Penambahannya 11.930.156 dan pengurangannya yaitu 4.880.036. Reklasifikasinya adalah 276.535 dan memiliki saldo akhir 193.487.161.
Pada prasarana terlihat pada tahun 2018 memiliki saldo awal 358.839. Terjadi penambahan 65.667, pengurangannya tidak ada dan klasifikasinya tidak ada, sehingga saldo akhir 424.506. Pada tahun 2019 nilai saldo awalnya yaitu 424.506, penambahan dan pengurangan tidak ada serta klasifikasinya tidak ada dan memiliki saldo akhir 424.506. Selanjutnya, nilai buku aset tetap pada PT Dian Sastra Sentosa Tbk yang mengalami penurunan nilai. Untuk yang pertama ada prasarana tanah. Pada tahun 2018 memiliki saldo akhir senilai 1.078.569, dikurangi akumulasi penyusutan 616.197, sehingga nilai buku menjadi 462.372. Pada tahun 2019, saldo akhir yaitu 1.078.569, dikurangi akumulasi penyusutan sebanyak 670.126, sehingga nilai bukunya menurun menjadi 408.443. Pada infrastruktur, tahun 2018 memiliki saldo akhir 44.960.383, dikurangi akumulasi penyusutan sebanyak 17.847.865, sehingga nilai buku menjadi 27.112.518. Pada tahun 2019, saldo akhir 46.442.404, akumulasi penyusutan 21.140.601, sehingga nilai buku 25.301.823. Pada peralatan telekomunikasi pada tahun 2018 saldo akhir 178.788.512, akumulasi penyusutan 42.070.766, nilai buku menjadi 136.717.746. Pada tahun 2019 saldo akhir 193.487.161, dikurangi akumulasi penyusutan 58.537.162, nilai buku menjadi 134.950.000. Dan terakhir yaitu pada prasarana pada tahun 2018 saldo akhir 424.506, dikurangi akumulasi penyusutan 360.304, nilai buku menjadi 64.202. Sedangkan pada tahun 2019 saldo akhir 424.506, akumulasi penyusutan 382.272 menjadi nilai buku 42.234. Selanjutnya, penerapan PSK 48 pada PT Dian Sastra Sentosa Tbk. Tujuan dari penurunan nilai aset adalah agar aset yang dicatat entitas tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Ketika nilai jumlah aset pada saat tercatat melebihi dari nilai yang dipulihkannya pada saat penjualan atau penggunaan aset tersebut, maka aset tersebut dapat dikatakan melebihi dari jumlah terpulihkannya. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Standar akuntansi menyatakan bahwa suatu entitas harus mengevaluasi apakah terdapat indikasi penurunan nilai terhadap aset yang dimilikinya secara periodik. Apabila mereka mendapatkan adanya indikasi dari penurunan nilai tersebut, maka perusahaan melakukan taksiran recoverable amount pada aset tersebut. Selanjutnya, indikasi penurunan nilai. Suatu aset dikatakan mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkan. PT Dian Sastra Sentosa Tbk dan entitas anak telah melakukan evaluasi penurunan nilai aset dan keuangan jika terdapat suatu perubahan terhadap keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset dan keuangan tidak dapat dipulihkan kembali. Pada PT Dian Sastra Sentosa Tbk, penerapan penurunan nilai asetnya sudah sesuai dengan PSK 48. Aset yang mengalami penurunan nilai dari tahun 2018 ke 2019 adalah prasarana tanah, infrastruktur, peralatan telekomunikasi, dan prasarana. Baiklah, yaitu yang terakhir kesimpulan. Dalam setiap akhir periode pelaporan entitas harus melakukan review mengenai suatu aset jika terjadi penurunan nilai. Sebelum melakukannya, entitas harus menguji apakah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai. Selain goodwill, apabila tidak adanya indikasi tersebut, maka penurunan nilai tidak dilakukan. Namun, jika terdapat indikasi suatu entitas melakukan penghitungan pada nilai terpulihkan,
Dengan membandingkannya untuk yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai. Kerugian tersebut diakui sebesar nilai tercatat dengan kredit pulihkan. Pada PT Dian Sastra Tata Sentosa Tbk, penerapan penilaian asetnya sudah sesuai dengan pada PSK 48. Aset yang mengalami penurunan nilai dari tahun 2018 ke 2019 adalah prasarana tanah, infrastruktur, peralatan telekomunikasi, dan prasarana. Yang terakhir, saran sebaiknya PT Dian Sastra Sentosa Tbk dalam laporan keuangannya lebih rinci lagi dalam menampilkan aset yang mengalami penurunan nilai asetnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai implementasi penurunan nilai aset tetap pada PT Dian Sastra Sentosa Tbk. Terima kasih.